Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Biar hari ini jadi hari sukacita karena kita sama-sama bisa ketemu sama Tuhan. Dan dalam hadiratnya kita mau dengar firman. Oleh karena itu siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Dan biar sama-sama kita semua punya telinga yang mendengar, hati yang terbuka supaya Tuhan bisa bicara kepada kita semua. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Pimpinan-Mu lah yang membuat kami bisa berdiri sampai hari ini. Karena Tuhan yang baik terus menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan yang gak pernah terlambat. Terima kasih untuk pimpinan-Mu yang selalu presisi. Terima kasih Tuhan untuk mujizat, kesetiaan. Dan dimanapun kami berada, kami gak pernah sendiri. Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Hari ini berbicaralah, bersabdalah. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan berkati sehingga apa yang kuucapkan semua dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung, kita sudah merayakan Paskah. Dan masa-masa hari ini kita sedang dalam masa-masa penantian. Seperti murid-murid yang sedang menantikan Tuhan Yesus menampakkan diri sampai nanti hari kenaikan. Nah, dalam masa-masa ini para murid itu sedang gelisah, sedang galau, karena mereka dapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka belum yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Hari ini ada banyak dari kita sudah dengar janji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar hamba-hamba Tuhan berbicara. Tetapi mungkin kita kurang yakin. Kita bingung apakah benar janji Tuhan sedang terjadi. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Rencana Tuhan untuk pemulihan keluarga kita sedang terjadi. Ketika keraguan itu muncul, maka kelemahan akan terjadi dalam rohani kita. Dan hari ini saudara, saya mau ajak kita melihat ada dua orang yang ketemu sama Tuhan Yesus dalam masa-masa ini. Masa-masa Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang sebelum dia naik ke surga, yaitu dua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Saya berdoa setelah firman ini disampaikan, saat firman ini sedang disampaikan, kita yang mau mendengar, yang memperhatikan, kita akan diberkati sama Tuhan. Sehingga kalaupun ada keraguan hari ini, engkau akan diyakinkan. Kalaupun engkau hari ini sedang gelisah dan khawatir, semua itu akan disingkirkan. Izinkan Tuhan bekerja, biar Tuhan bicara, supaya kita semua boleh teguh memegang janji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajak kita sama-sama membuka firman Tuhan Lukas 24 ayat 13 sampai dengan satu perikop selesai ayat 35 ya. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saya sudah pernah ke sana kira-kira ya 8 mil, 7 mil ya. Ini kan kira-kira ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?
Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Yang berbahagia adalah yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 orang murid. Dugaan saya ini merupakan 2 orang dari 70, ya. Murid Yesus itu murid utamanya 3, rasulnya 12. Lalu kemudian saudara murid lapis satunya itu 70, lalu 120. Lalu kemudian yang percaya menurut catatan 1 Korintus itu ada 500 orang. Nah, kira-kira yang 2 orang ini bagian dari yang 70, ya, karena masih pakai gelar murid gitu ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid pergi. Mereka sedang jalan dari Yerusalem menuju Emmaus, saudara yang kasih Tuhan. Dalam keadaan lelah, dalam keadaan mentalnya lemah, dalam keadaan galau, saudara yang kasih Tuhan. Mereka bercakap-cakap, mereka berjalan pelan-pelan. Mereka berjalan sampai sore menjelang malam baru sampai di Emmaus. Padahal cuma jalan 7 mil. 7 mil, saudara yang kasih Tuhan. 7 mil sebenarnya tidak jauh, ya. Di jalan kaki 7 mil. Nah saudara kasih Tuhan, jalannya lambat, lemah, pelan. Kenapa? Ketika engkau sedang tidak yakin, ketika engkau sedang berbeban berat, semua jadi pelan, semua jadi berat. Energimu begitu habis dengan cepat. Kita seperti orang yang kekurangan kekuatan. Saudara dikasih Tuhan, tapi hari ini saya percaya Tuhan mau pulihkan Anda dan saya. Amin. Saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian Yesus datang menghampiri mereka. Ada sesuatu yang ayat 16 menyebutkan. Di sana dibilang begini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Menghalangi mata mereka. Berapa banyak di tempat ini yang mau mujizat? Saudara kasih Tuhan, mujizat teman baiknya adalah iman. Kalau mau ada mujizat harus ada iman. Tapi kalau kamu lagi galau, bagaimana mujizat bisa datang? Dan ketika kita galau, ketika kita lemah, ketika kita tidak percaya, kita dikuasai oleh kekhawatiran. Murid-murid dikuasai oleh kekhawatiran. Mereka bingung, juru selamat mereka, harapan mereka meninggal. Tapi katanya hidup.
Tapi kok gak kelihatan? Aduh, kebanyakan pertanyaan saudara. Ya. Kalau tadi kita baca, sebenarnya mereka sudah dengar kesaksian Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sudah pernah ngomong berulang-ulang ketika dia masih hidup. Bahwa dia akan mati tapi dia akan bangkit. Dan ketika bangkit kok gak ada yang percaya. Ya. Kita bisa ngomong begitu mudah ya. Karena kita sekarang sudah hidup di tahun 2023. Mereka waktu itu baru mengalami pertama kali. Kalau kita hari ini sudah dengar orang bangkit dari kematian berkali-kali. Tetapi mereka ini baru pertama kali saudara. Jangan hakimi mereka, kasihan ya saudara. Saudara kasih Tuhan. Tetapi gini yang saya mau sampaikan. Waktu kita sedang bingung, mata kita akan terhalang. Banyak kali bukan Tuhan tidak kerja dalam hidup kita. Tapi mata kita yang tidak bisa lihat. Banyak kali bukan Tuhan tidak tolong. Tapi mata kita yang tidak sanggup melihatnya. Kita yang fokus ke tempat lain. Atau kita yang menutup kemungkinan itu terjadi. Atau kita tidak mau lihat seperti itu. Karena cara Tuhan bekerja gak kayak yang kita mau. Tapi hari ini biarlah kita belajar bahwa kalau memang mau percaya, kita mesti belajar buka mata rohani kita. Mata rohani kita dibuka. Dan cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan temui. Dimanapun Anda berada. Waktu dua murid dari Emmaus ini tidak mampu melihat, mereka sedang galau. Yesus menghampiri mereka. Yesus datang untuk membuka mata mereka. Yesus datang untuk memulihkan mereka. Cari Tuhan. Tuhan Yesus pasti datang untuk memulihkan kita. Amin saudara. Berapa banyak percaya Tuhan akan datang dan memulihkan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan amin. Amin saudara ya. Saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian kisah ini berlanjut. Murid bercakap-cakap dengan Yesus dan mereka gak kenal Yesus. Mata mereka tertutup. Tapi kemudian Yesus terus mendesak mereka, bertanya, mempertanyakan apa yang mereka percakapkan. Kleopas menjawab, apakah kamu orang asing yang gak tahu apa yang terjadi? Kemana aja kamu? Ya, lalu kemudian Yesus bertanya apa itu? Lalu mereka menjawab, apa yang terjadi tentang Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi, dia berkuasa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi imam-imam membunuhnya, menghukum mati, menyalibkannya, dan seterusnya. Namun kami mendengar ada orang berkata, perempuan-perempuan dan murid-murid yang lain, Yesus hidup katanya. Tapi mereka gak lihat Yesus, mereka ketemunya malaikat. Ya. Lalu kemudian Yesus menegur mereka di ayat ke-25, saudara dikasih Tuhan. Ya, dia bilang begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Wah, ternyata yang sering jadi masalah, kenapa orang susah untuk percaya, kenapa kita sulit untuk yakin, hati kita. Hati kita. Benar ya, saudara kasih Tuhan. Amsal 4 berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari sana akan terpancar kehidupan. Amin. It will spring out your life. The quality of your life. Dari hatimu akan kelihatan. Begitu hatimu lamban,
maka keputusanmu pun lamban, imanmu pun lamban, pemahamanmu pun lamban. Spring out your quality of life. Keluar hidupmu, isi hidupmu itu langsung kelihatan dari hati. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab Musa, 5-5-nya. Sampai kitab nabi-nabi dan segala kitab nabi-nabi. Berarti Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, nabi-nabi yang lain disebutkan, diucapkan, diterangkan nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Bagaimana Yesus harus menghadapinya satu-satu. Bagaimana Yesus memang harus mati. Bagaimana dia kemudian juga harus bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang menyelidiki ada berapa janji Tuhan atau nubuatan tentang Yesus spesifik. Dan ternyata saudara, waktu dikumpulkan di perjanjian lama, itu catatannya itu ada sekitar 300-an lebih. Catatan tentang Yesus, mulai dari Kejadian pasal 3, itu pertama kali disebut. Kejadian pasal 3, di sana tentang bagaimana waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Hawa, nanti keturunan wanita ini akan menginjak kepala ular itu. Dalam bahasa aslinya itu dinubuatkan, dibilang the seed of the woman, benih dari wanita. Sementara kita tahu sama-sama benih itu milik pria, bukan milik wanita. Wanita menyiapkan telurnya, pria menyiapkan sperma atau benih. Sudah dikasih Tuhan. Tapi dalam bahasa yang dipakai di dalam Alkitab, bahasa Ibrani, itu benih dari wanita. Benih dari wanita. Di Indonesia cuma dibilang keturunan dari wanita ini. Ya. Benih dari wanita. Akan terjadi seorang wanita punya anak tanpa peran pria. Nubuatan itu sudah ada dari kitab Kejadian. Itu cuma satu. Tapi menurut hamba Tuhan yang menulis buku ini 300-an lebih, sudah dikasih Tuhan. Ya. Nah, satu-satu itu digenapi sama Tuhan semuanya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini ketika datang pertama kali. Dan kemudian saudara dikasih Tuhan, termasuk diantaranya dia harus menderita dan kemudian mati. Dan kemudian dia harus mengalahkan maut dan bangkit kembali. Ini semua adalah penggenapan dari rencana besar Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Allah kita besar, Allah kita sayang sama kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sayang sama kita dan dia atur sebuah rencana untuk menyelamatkan umatnya. Yesus aktor utamanya, peran utamanya. Dan Yesus Mesias memang harus mengalami semua yang dialami. Bagian dari janji Tuhan. Hari ini, tahukah engkau janji-janji Tuhan untuk hidupmu? Kalau itu kelihatannya belum terjadi, kitab Habakuk bilang begini, saudara kasih Tuhan, nantikanlah itu. Kalaupun kelihatannya berlambat-lambat, itu pasti terjadi. Dia tidak akan berlambat-lambat untuk mencapai penggenapannya. Tuhan kalau udah janji, pasti jadi. Dia bukan pribadi yang suka ingkar janji. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu pegang janji. Waktu dia janji, itu pasti jadi. Yang jadi masalah buat kita adalah kita gak tahu cara kerjanya dan kita gak yakin sama waktunya dia. Itu yang bikin Anda dan saya galau, gelisah, dan kita semua ketakutan, kebingungan. Tapi hari ini Tuhan mau bicara sama kita dalam masa-masa penantian. Nantikan Tuhan terus. Biarkan Tuhan bekerja dengan iramanya, dengan caranya, karena dia Tuhan. Bukan kita yang Tuhan, dia yang Tuhan. Biarkan Tuhan yang atur semuanya terjadi sesuai dengan kehendaknya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada dua murid ini, hai kamu orang bodoh,
Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wow. Lalu ia menjelaskan pada mereka itu semua. Pada waktu mereka sampai di kampung tempat mereka menuju, tapi mereka lalu kemudian dua orang ini mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dan kemudian makan bersama-sama. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan satu hal yang biasa dia lakukan bersama para murid-muridnya. Makan bersama. Makan bersama. Dia angkat roti, lalu kemudian dia belah dan dia bagi. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Waktu Yesus melakukan seperti yang biasa dia lakukan, dua murid yang biasa ngikutin Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka langsung terbuka matanya. Dan mereka bisa melihat siapa yang ada di depan mereka. Wah, itu dia ya. Saudara dikasih Tuhan, seseorang yang biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Biarpun hari itu dia lagi ragu, biarpun hari itu dia lagi lemah, ketika dia punya kebiasaan untuk jalan dengan Tuhan, Tuhan punya alat untuk mengembalikan imannya, untuk memulihkannya kembali. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini yang membuat dua orang di Emmaus ini pulih dengan cepat. Pulih dengan cepat. Anak-anak Tuhan yang punya keintiman dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sering mengalami mujizat bersama Tuhan, yang tiap kali ngambil keputusan selalu nanya Tuhan, yang sering membiarkan Tuhan mengatur hidupnya. Engkau yang memang menjadi anak Tuhan seperti kata Roma 8 dan Roma 7, yaitu orang-orang yang membiarkan hidupnya dituntun oleh Allah, roh Allah. Saudara dikasih Tuhan, engkau adalah orang yang akan mudah diingatkan oleh Tuhan kalau engkau mengalami keraguan dan kekhawatiran. Saya berdoa kita semua mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan tiap hari. Jangan ragu untuk baca Alkitab, jangan ragu untuk menyisihkan waktu dan kemudian bangun saat teduh dan miliki quality time dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kelihatannya hari ini tuh tidak terlalu berguna kayak buang-buang waktu. Tapi dengar, waktu kita lagi lemah, waktu kita lagi ragu, waktu kita lagi galau, justru momen-momen kemarin-kemarin yang kita bangun di saat teduh, itu yang akan menguatkan kita di hari-hari kegelapan kita. Tuhan mau Anda dan saya pulih. Katakan amin. Tuhan mau Anda dan saya kuat. Dan biarlah waktu tuaian itu terjadi, kita kuat berdiri dan bisa memuliakan nama Bapa di surga. Katakan amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku.
Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan ayat itu, Roma 8 ayat 28 ya. Itu ayat yang sebenarnya bukan untuk bikin kita mendatangkan kebaikan tuh dalam arti mendatangkan kita bikin seneng gitu ya. Enggak, saudara dikasih Tuhan. Ayat itu sebenarnya adalah ayat untuk pembentukan menjadi seperti Kristus. Tuhan mendatangkan kebaikan untuk supaya kita jadi seperti Kristus. Jadi kadang-kadang penantian, doa yang agak lama dijawab. Agak lama itu kan kayak definisi kita ya. Tapi kalau menurut Tuhan sih on time ya. Saudara kasih Tuhan, waktu itu kita alami, itu sebenarnya mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan karena Anda dan saya belajar untuk diatur sama Tuhan. Dan timing Tuhan itu selalu tepat, selalu baik, selalu bagus, selalu indah. Semua dibuat indah pada waktunya. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Jadi murid-murid ini diajarin sama Tuhan, dibukakan, diceritakan, sampai akhirnya disingkapkan. Dan mereka tahu, mereka dipulihkan. Hari itu semua keraguan disingkirkan. Hari itu semua ketakutan dihalau, saudara kasih Tuhan. Seperti ada awan yang berlalu, mata mereka yang tertutup tiba-tiba terbuka. Dan kemudian ayat 31 bilang, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Wah, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Orang yang dekat sama Tuhan, biarpun hari itu dia lagi galau, dia lagi lemah, saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan bicara, hatinya pasti berkobar. Luar biasa. Nah, lihat ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, dan di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Kayaknya pendek ya ayatnya. Mereka jalan nih dari siang lah, taruhlah, sampai berjam-jam. Cuma 7 mil saudara. Tapi sampai berjam-jam, ngobrol sampai di Emmaus. Itu lama banget. Sampai akhirnya sore hari. Waktu sore hari baru mereka mau makan malam. Saudara kasih Tuhan. Nah sekarang mereka semangat. Mereka pulih. Mereka sukacita. Karena Tuhan Yesus ternyata memang benar sudah bangkit. Mereka berjalan kembali ke perjalanan yang tadi pagi, tadi siang. Mereka balik, saudara. Ini sore-sore. Sore-sore sudah menjelang malam, saudara kasih Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem dan langsung sampai. Ternyata 7 mil tidak jauh, saudara kasih Tuhan. Waktu mereka dipulihkan, mereka langsung sampai. Mereka langsung ketemu sama 11 murid yang lain. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan percakapan selanjutnya ada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita pulih, kekuatan kita kembali. Dan kita bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Allah yang luar biasa. Katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, pulihlah. Bukalah matamu. Datang sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan lagi senang untuk menemukan kita. Cari waktu, buat waktu. Sehingga semua keraguan, semua masalah, semua pokok doa, bawa ke Tuhan. Jangan diam. Ngapain disimpan? Ngobrol sama Bapa. Bicara sama Tuhan. Tuhan akan dengar, Tuhan akan pulihkan. Dan janji-janjinya yang selama ini kau sudah baca di Alkitab, kau udah dengar di ibadah-ibadah, dalam tiap pertemuan-pertemuan, di kul-kul yang ada, akan diingatkan kembali, akan diterangkan kembali. Roh Kudus akan bicara kepadamu. Karena Tuhan mau semua anaknya pulih. Karena Tuhan mau semua anak-anaknya percaya. Hari ini pemulihan jadi milik Anda. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya? Tuhan mau memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara dikasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Angkat tangan sama-sama. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan di hidupku. Jamah semua hati, jamah semua hati jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati. Pulihkan hati-hati yang lamban, pulihkan hati yang kurang percaya, pulihkan mereka yang ragu, pulihkan mereka yang khawatir, pulihkan mereka yang takut, yang putus pengharapan. Pulihkan semuanya ya Aba. Biar keraguan disingkirkan Tuhan, awan ketakutan singkirkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau buka mata mereka, ingatkan janji-janji-Mu pada mereka. Terangkan semuanya ya Roh Kudus Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Tuhan, jamah semuanya ya Tuhan, jamah semuanya ya Aba. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang bingung, kalau ada yang masih menanti-nanti jawaban doa, Tuhan jamah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan mereka, jawab doa mereka, jawab doa mereka Tuhan. Pegang tangan anak laki-laki-Mu, pegang tangan anak perempuan-Mu ya Tuhan. Pegang mereka ya Tuhan, biar yang lemah kuat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau terus memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.